Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Dian Ambari Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan petani melihat salah satu pohon durian hasil top walking yang usianya sekitar 5 tahunan ya. Dan ini jenisnya adalah TK. Sering kita mendengar kawan-kawan petani yang lain menjelaskan tentang cabang jantan dan cabang betina. Ternyata pada jenis pohon yang satu ini, durian TK ini ternyata banyak memiliki cabang seperti itu ya. Mungkin nanti kita akan cek ke atas, kita lihat pada pohon ini, dan ternyata kalau saya perhatikan jenis TK ini agak lambat berproduksi di tempat saya pada ketinggian 360-an. Karena cabang-cabangnya dia kebanyakan lurus ke atas ya, tidak seperti jenis-jenis yang lain. Kalau dibilang banyak cabang betinanya, kalau ini banyak cabang jantannya. Saya tidak tahu, mungkin di tempat kawan-kawan tani apakah karakter si durian TK ini juga sama, di mana durian TK ini adalah ratunya durian, pendampingnya si musang king ya. Dan pada pohon ini belum berproduksi, tetapi pada pohon yang lain ada juga yang sudah belajar berbuah di tempat saya ini. Kita lanjut ya, tonton terus video ini. Kita akan cek mana cabang jantan dan betinanya. Mungkin nanti kita juga akan melakukan pemangkasan atau pruning ya. Oke kawan-kawan petani, jadi dulu top walkingnya di sini ya. Di sini kita top walking dan kita lihat naik ke atas. Nah, ini bentuk cabang dari TK. Ini kita lihat cabangnya tidak mau ke samping tapi dia naik ke atas. Tuh, kita lihat. Dia naik terus ke atas. Maka saya pernah melakukan pemotongan di ujung. Kemudian kita lihat yang di samping ini juga naik pohon utamanya, cabang utamanya. Kita lihat juga di bagian atas sana ya. Setelah melakukan pemangkasan dulu, ternyata banyak juga cabang-cabang yang lurus ke atas. Nah, kita akan cek mendekat nanti mana yang perlu kita pruning, kita akan pruning. Jadi ini kita perhatikan ya, ada cabang yang kalau dibilang ini cabang jantan dulu yang naik ke atas ya. Saya lihat ini dia terus naik ke atas. Kemudian saya pernah melakukan pemangkasan di sini, ini bekas pemangkasannya ya. Tetapi cabang-cabang yang ada juga dia maunya naik terus. Nah, kita lihat itu dia tidak mau ke samping, dia naik. Jadi mungkin ini salah satu penyebab kenapa si TK ini agak lambat berproduksi di tempat saya, karena perawatannya kurang maksimal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemotongan ya. Kita lihat ini cabang yang naik ke atas. Nanti kita akan potong supaya cabang-cabang kecilnya bisa membesar dan mengarah ke samping ya. Ini juga. Kemudian sebelumnya kita akan cek dulu bentuk daun dari TK ini ya. Kita lihat ini dia memanjang ya, agak tebal. Kita ambil ini. Nah, kita lihat. Jadi ini daunnya agak tebal, kemudian mirip musang king sebenarnya, cuman ini terlihat lebih keras, kemudian agak tebal ya. Nah, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini daunnya ya. Kemudian di baliknya kita lihat juga ini ya. Di ini dia kelihatan muncul sekali tulang daunnya ini yang di tengah. Oke, kita lanjut pruning dulu ya. Nah, yang ini juga termasuk cabang jantan ya, kalau diistilahkan. Dia naik ke atas dan ternyata ini ada cabang 2. Maka ini saya akan lakukan pemotongan di sini. Karena ini bukan cabang utama ya. Potong.
Nah, jadi sudah potong dengan harapan nanti ini dia akan lebih ke samping ya, tidak naik lagi ke atas cabang ini. Jadi kawan-kawan petani, si TK ini dia kalau dia memanjang cabangnya ke samping, tapi ujung-ujungnya dia akan membentuk seperti pohon. Ini kita perhatikan sudah mulai cabang kelilingnya sudah muncul ini, padahal ini di ujung ya, sudah jauh ke samping. Maka kita harus melakukan pemotongan di sini supaya nanti cabang yang lainnya ini membesar sebagai cabang produksinya ini. Kita takut kalau kita biarkan nanti ini membesar dan akan menjadi pohon ya. Oke, kita akan potong atau pruning di sini. Kita perhatikan juga yang yang ujung cabang yang di sebelah sana ya. Kita lihat ini juga sudah mulai terlihat cabang keliling ya. Jadi kita potong juga. Nah, kita lihat ini. Kita lihat ini sudah keliling cabangnya ya, padahal ini di ujung. Maka kalau kita biarkan nanti ini akan menjadi pohon yang besar, kemudian cabang-cabang produksinya akan berkurang ya. Jadi kita harus potong. Semoga nanti di akhir 2023 ini mulai belajar berproduksi ya. Kita nantikan, semoga saja nanti mau belajar berbuah. Kita perhatikan, jadi ini juga kita lihat cabangnya naik ke atas ya, jadi perlu juga kita lakukan pemangkasan atau pruning. Ini kita lakukan pemotongan di sini. Jadi tujuannya nanti ini supaya membesar ya, yang nanti menjadi cabang yang bisa berproduksi. Yang di sebelah juga kita perhatikan, dia ini cabangnya juga naik ya. Yang saya bilang tadi ini dikatakan cabang jantan. Jadi kita potong di sini ya.
Oke. Jadi kita lihat sudah kelihatan lebih beraturan lagi ya. Ini juga kita perhatikan cabang-cabang yang bagian paling atas. Ini ada 3 cabang ya, ada 4 ya yang bentuknya lurus ke atas. Seharusnya ini nanti kita akan biarkan satu sebagai batang utamanya ya. Ini kita perhatikan. Memang mungkin karakter si TK ini seperti ini ya, saya tidak tahu juga, tapi di tempat saya kebanyakan cabang-cabangnya lurus ke atas. Selanjutnya ini adalah bekas dulu kita melakukan pemotongan pucuk ya, dan ternyata ada 2 yang naik. Ini kita buang yang kecil ya. Ini cabang yang ini akan kita jadikan cabang utama, kemudian yang ini nanti di ujung atasnya kita akan potong. Demikian juga yang paling sebelah sini ya, itu juga kita akan melakukan pemotongan ya. Kita akan melakukan pemotongan dulu pada cabang atau batang yang paling kanan dulu. Ya, ini nanti kita akan biarkan nanti supaya dia nanti bisa berproduksi. Selanjutnya adalah cabang yang paling kiri. Kita juga lakukan pemotongan di sini. Oke, jadi ini kita biarkan 2. Sekarang sudah mulai kelihatan ada cabang-cabang yang semoga nanti bisa berproduksi. Kemudian yang ini adalah cabang atau batang yang paling tengah ya. Ini kita jadikan batang utama yang tentunya akan kita potong nanti di atas. Ini posisinya adalah batang yang akan paling tinggi nantinya. Kita akan kurangi sedikit. Oke, rekan-rekan tani, kita lakukan pemotongan di sini saja. Oke, jadi sudah terlihat. Jadi kawan-kawan tani, ini adalah hasil pangkasan kita atau pruning kita, dan kita perhatikan semuanya hampir memiliki cabang keliling ya, padahal ini adalah cabang-cabang di samping. Ini kita lihat keliling semua. Ini juga kita perhatikan sudah mulai keliling ya, kita lihat. Dan tentunya ini adalah proses ya, supaya nanti hasilnya maksimal. Karena kalau kita biarkan cabang-cabang utama atau cabang-cabang sampingnya menjadi cabang utama, seperti cabang utama yang bentuk cabang lainnya melingkar seperti ini, jadi akan sulit berproduksi ya, karena ternaungi di bagian dalamnya. Oleh sebab itu, jadi kita bisa bandingkan video atau penampakan dari pohon durian TK ini sebelum dan sesudah pruning. Oke kan tani, jadi inilah yang saya lakukan pada pohon durian TK ini. Saya tidak tahu mungkin durian TK kawan-kawan tani di tempat lain seperti apa, tetapi semoga saja video ini memberikan manfaat
tentang pruning cabang jantan dan cabang betina ya. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.